Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah? Saya melihat langsung, meraba langsung, Fotokopinya? asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan? Meriksanya Waktu kapan? saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Berarti Jokowi ini sarjana S1, sarjana muda, atau apa jadinya? Ya S1, lulus S1. S1. Iya, Dari lulus Fakultas Kehutanan. dari Fakultas Kehutanan. Dengan titel dokter Anda satu insinyur. Insinyur. Ya. Baik. Pak Kunchoro, karena tadi Bapak yakin bahwa Joko Widodo adalah pemegang ijazah asli S1 dari Fakultas Kehutanan UGM, tetapi keyakinan Bapak itu tidak didukung dengan penglihatan langsung ya. Artinya Bapak tidak pernah melihat langsung, tidak pernah diperlihatkan tentang fisik ijazah itu. Saya percaya Mas Reza juga lulusan UGM. Saya juga tidak pernah meminta Mas Reza menunjukkan ijazah kepada saya. Dan saya percaya pada Mas Reza. Saya lihat dari orang-orang yang berkompeten di dalam hal ini yang meluluskan, yaitu Universitas Gadjah Mada, Fakultas Psikologi, tempat Mas Reza itu bekerja. Dari situ, apalagi ada teman-teman yang menyatakan, bagi saya cukup, tidak harus menunjukkan fisiknya. Dan berarti apa yang Pak Kun bisa katakan ketika ada 3 orang yang tanda petik mengharuskan pihak UGM untuk memperlihatkan ijazah Joko Widodo? Saya berbicara sesungguhnya tentang Mas Roy, Bang Risman, dan Dr. Tifa. Sekarang kenapa harus ijazah itu ditunjukkan? Sekali lagi pertanyaan, bahwa bukti itu tidak harus ditunjukkan fisik itu harus ada. Tetapi tanda-tanda yang lain itu sudah bisa cukup menjelaskan kepada kita tentang makna yang dimaksud. Pengacara Jokowi hingga pendukungnya meyakini bahwa ijazah Jokowi asli dan pernah melihatnya. Akan tetapi saat dicecar oleh Reza Indragiri, tahu dari mana sehingga mengklaim ijazah tersebut adalah ijazah asli. Dan pada ujungnya akhirnya mereka blunder dan kelabakan. Baik, sederhana saja dulu. Satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya. Sudah lihat? Saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan? Meriksanya Waktu kapan? saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu Lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami, ditunjukkan pun tidak akan selesai. Betul, UGM sudah klarifikasi. Nggak mungkinlah sekelas UGM dia berani quote and quote melacurkan diri untuk kemudian mengatakan bahwa itu adalah palsu. Yang dikatakan oleh Bu Rektor itu adalah dia mengatakan bahwa soal kebenaran Jokowi pernah kuliah di UGM. Tapi yang tidak pernah dilakukan oleh UGM itu adalah dia mengambil ijazah yang ada di tangan Jokowi, lalu kemudian dia nilai begitu. Ini apakah palsu ataukah ini memasukkan? Karena dua hal yang berbeda. Kalau palsu itu memang sudahlah keadaannya palsu, formilnya palsu, materialnya juga palsu. Tapi kalau memasukkan itu ada aslinya dulu. Makanya saya kadang sering berpikir begitu ya. Tapi ini bukan sehingga soalnya. aslinya itu ada di kampus begitu. Kalau dia Bung memasukkan, Faisal, yang aslinya ada di kampus. Tapi kalau palsu, yang aslinya tidak pernah ada di kampus. Nah, kalau yang hari ini yang tidak pernah dilakukan oleh UGM seperti yang saya bilang tadi,
saya ingin mengatakan andaikan kemudian Bu Rektor itu dia panggil Jokowi itu selaku alma mater, lalu kemudian dia sigi ijazah yang dia pegang oleh Jokowi hari ini, kebenaran itu akan singkat, akan terang. Ini dugaan saya nih Prof ya, dugaan saya Prof ya. Karena kemudian limit waktu yang amat dekat ketika pendaftaran gubernur DKI, Jokowi ini nggak pegang ijazah ini. Akhirnya tim-tim dia itulah kreatif begitu. Dugaan saya nih Prof. Nah, sehingga yang terjadi itu adalah Bung Sorizal menduga juga bisa saja. Dugaan saya memasukkan. Dugaan saya nih. Kalau memasukkan ada yang aslinya, dan ternyata barangkali yang aslinya ini yang tidak ketemu. Ketika buru-buru mesti last minute mesti daftar ke KPU. Maksudnya ini Pak Jokowi memang alumni Fakultas Kehutanan UGM. Ijazah aslinya boleh jadi dulu ada. Tapi ini kan keperluan ya, untuk pilgub, karena kepentingan untuk pilgub, tidak ketemu aslinya, sehingga buru-buru lah dicetak yang palsu begitu. Dugaan dari Bung Sorizal. Karena menurut saya ya tidaklah terlalu bunuh diri lah begitu. Sekelas rektor UGM, sebuah UGM itu seperti apa marwahnya begitu kan ya, dia berani untuk mengatakan bahwa Jokowi itu pernah berkuliah di sana, itu kan berarti kan formilnya benar itu. Materialnya benar. Nah, kalau barangkali soal KKN itu bisa kita perdebatkan. Skripsi bisa kita perdebatkan. Nah, ijazah itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Itu mesti didudukkan satu dulu. Nah, dia nilainya, bentuknya sama dengan sertifikat tanah. Nah, ketika itu dia namanya adalah surat produk pejabat tata usaha negara, pengadilan perdata tidak bisa membatalkan. Nah, artinya adalah pengadilan perdata hanya barangkali sampai kepada satu titik pembentukannya. Sama dengan sertifikat, BPN Anda salah menerbitkan sertifikat. Ternyata rupanya sertifikat ini bukanlah milik si A begitu. Hanya sampai di titik situ. Apakah kemudian pengadilan bisa memerintahkan BPN untuk cabut sertifikat? Bisa, kalau kemudian jadi tergugat. Nah, kalau kemudian BPN tidak jadi tergugat dalam sebuah perkara perdata, ya tidak bisa memerintahkan kepada BPN untuk melakukan itu. Nah, makanya kemudian saya ingin mengatakan kalau hakim ini menarik ini. Ya. Jadi dari analisis Bung Sorizal tadi, boleh jadi karena ijazah asli itu tidak ketemu, sementara waktu sudah kasih untuk mendaftar di Pilgub Jakarta, diduga dicetaklah di Pasar Pramuka. Nah, itu ini yang secara, beredar begitu. Kira-kira kalau kasusnya itu secara hukum. Dan itu yang dipegang oleh Jokowi hari ini. Yang dicetak Pramuka itu. Betul. Kalau itu terjadi, nah, itu makanya begini. Orang yang mencetak ulang maksudnya, yang aslinya dia ada tapi hilang, itu sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Betul. Pengacara Jokowi, yaitu Pak Rifai, mengatakan pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Dan beliau mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Lalu, tahu dari mana Pak Rifai ini mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli? Dan setelah dicecar oleh Reza Indragiri, ini sangat menarik sekali ya tadi ya. Setelah dicecar oleh Reza Indragiri, ya taunya dari meraba, melihat dan menerawang dan melihat sendiri, katanya seperti itu. Akan tetapi kita bisa melihat dari gestur dari Bang Rifai tersebut. Ya, gesturnya kita tahu gugup dan gelagapan saat dicecar oleh Bang Reza Indragiri. Tentunya ini sangat menarik ya di video tadi ya. Menariknya Bang Reza Indragiri ini sangat detail sekali dan sangat cermat sekali untuk mencecar atau menanyakan tentang ijazah Jokowi. Dan kita bisa melihat sendiri dan teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana jawaban dari Bang Rifai ini sangat gugup ya. Dan tentunya Bang Rifai ini hanya melihat, menerawang dan tentunya melihat sendirilah ya, seperti itu kesimpulannya. Akan tetapi bisa menyimpulkan bahwa ijazah tersebut itu asli. Apakah Bang Rifai juga sudah menguji? Apakah Bang Rifai ini bisa tahu sebenarnya barang asli atau tidak gitu ya. Tapi kenapa beliau bisa mengatakan dan dengan secara tegas itu asli ya. Ini kan sangat aneh sekali ya kawan-kawan ya. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan kita semua ya. Kenapa bisa mengatakan asli? Nah, itu bisa jadi karena mengatakan asli karena beliau adalah pengacara Pak Jokowi. Tidak mungkin pengacaranya mau mengatakan palsu, itu tidak mungkin. Akan tetapi alat tersebut tidak ada yang mengatakan atau yang bisa membuktikan bahwa ijazah tersebut itu asli, karena beliau tidak menggunakan alat, hanya berdasarkan penerawangan, penglihatan, dan hanya
melihat sendiri dan memegang sendiri. Nah, itu dari situ beliau bisa mengatakan asli. Padahal hakim belum ada yang mengatakan, atau peradilan belum ada yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli hingga saat ini ya. Jadi hanya dari UGM saja yang mengatakan pernah memberikan ijazah tersebut kepada Pak Jokowi ya. UGM juga mengatakan bahwa Jokowi adalah alumni UGM. Hanya sebatas itu saja, dan UGM sendiri tidak berani mengatakan ijazah yang beredar di media sosial saat ini adalah ijazah asli, karena mungkin bisa jadi memang Pak Jokowi itu lulusan UGM atau memang alumni UGM dari Fakultas Kehutanan dan memang benar-benar lulus, dan bisa jadi memang ijazah tersebut itu memang sudah diberikan oleh UGM ya dengan sah ya, sesuai dengan pendidikannya Pak Jokowi. Akan tetapi tidak tahu ya setelah diberikan oleh UGM apakah ijazah tersebut hilang, atau Pak Jokowi setelah hilang itu mencetak ulang, atau bagaimana, kan UGM juga tidak tahu. Makanya UGM tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Misalkan terjadi kepalsuan, atau misalkan terjadi Pak Jokowi memalsukan ijazah, mencetak ulang, ya tentunya bukan tanggung jawab UGM lagi. Itu memang sangat benar sekali ya. Kata Prof. Ova Emilia pernah bilang seperti itu ya teman-teman ya. Lalu ada juga ya guru besar UGM ya, mantan guru besar UGM yaitu Prof. Kunchoro juga dengan yakin mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, katanya seperti itu ya. Akan tapi saat dicecar juga oleh Reza Indragiri ya, Bang Reza Indragiri, ternyata beliau juga tidak pernah melihat fisik aslinya ijazah Pak Jokowi. Beliau hanya percaya dengan UGM saja yang sudah mengatakan bahwa UGM sudah menyerahkan ijazah kepada Jokowi dan memang Jokowi adalah alumni UGM. Jadi Prof. Kunchoro hanya berpatokan dengan hal tersebut. Jadi tidak bisa membuktikan atau menunjukkan ke publik atau ke masyarakat bahwa ini ijazah Pak Jokowi, saya sudah pernah melihat, memegang, dan ini ada bukti-buktinya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Itu tidak berani seperti itu ya. Bahkan seakan-akan saat ditanya juga blunder juga ya. Kenapa bisa kita katakan blunder? Karena tadi juga mengatakan saya tidak harus menanyakan ijazah Bang Reza Indragiri jika Bang Reza Indragiri sudah mengatakan asli, atau dari universitasnya Bang Indragiri sudah mengatakan asli. Akan tetapi apakah jika dari universitasnya sudah mengatakan asli, apakah bisa dijamin keaslian ijazah yang sudah ada di seseorang tersebut? Ya, tentunya tidak bisa dijamin, karena bisa jadi ijazah hilang, ijazah dicetak ulang, atau bagaimana semestinya seseorang tersebut ingin membuat dokumen yang seperti asli, akan tapi bisa jadi direkayasa atau bisa jadi dimanipulasi atau dipalsukan, kan bisa jadi ya. Jadi kalau mengatakan langsung asli gitu ya, sebenarnya ya tidak tepat ya, karena belum diuji ya sebenarnya keabsahannya, keasliannya, dan belum ada lembaga peradilan yang mempunyai sebuah kekuatan hukum tetap bahwa ijazah tersebut adalah memang asli. Itu belum ada ketok dari hakim yang mengatakan bahwa ijazah tersebut, atau yang memutuskan bahwa ijazah tersebut berkekuatan hukum tetap yaitu asli. Itu belum ada ya. Jadi memang sangat menarik sekali pembahasan tentang ijazah palsu ini ya, sangat menarik sekali. Karena jadi melebar luas ke sana kemari, banyak sekali para pakar, para penasihat hukum, para aktivis-aktivis, dan para pegiat-pegiat media sosial pun ikut membahas tentang isu ijazah ini. Ini sangat menarik sekali. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Salah satunya pembelajaran tentang hukum, pembelajaran tentang pendidikan ya teman-teman ya. Ini sangat menarik sekali, banyak sekali yang membahas tadi. Salah satunya ada di video yang juga ikut merespons atau ikut mengomentari tentang isu ijazah Pak Jokowi ini. Nah, jadinya kita semua bisa menilai bagaimana sebenarnya isu yang beredar berkembang selama ini tentang ijazah Pak Jokowi. Ataukah ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu?
tentunya masyarakat juga bisa menilai yang sebenarnya itu bagaimana ya, karena masyarakat tentunya semuanya cerdas ya, walaupun dari kubu Pak Jokowi bilang asli, tentunya orang yang berseberangan tentunya juga belum tentu menilai atau belum tentu sama seperti kubu Pak Jokowi penilaian.